Kujambak rambut suami dan pelakor saat mereka tertangkap basah hendak check-in di hotel. Mertuaku malah membela anaknya yang selingkuh hingga berani menghinaku di depan umum. Kuusir mereka semua dari rumahku, lalu kubuat mereka jadi gelandangan yang tak punya apa-apa. Dinginnya pendingin udara di ruang rapat lantai, teratas gedung kontraktor itu tak mampu meluruhkan hangatnya rasa bangga di dada Siska. Wanita berusia 32 tahun itu memandangi cetak biru mega proyek komersial yang baru saja ia selesaikan. Tanda tangan kontrak bernilai miliaran rupiah baru saja dibubuhkan. Sebagai seorang kontraktor sipil wanita yang merintis segalanya dari nol, pencapaian ini adalah monumen kerja kerasnya. Setiap lembar rupiah yang ia hasilkan bukan sekadar angka, melainkan simbol keringat, malam-malam tanpa tidur, dan dedikasi yang tak pernah padam. Namun, ketika roda mobilnya membelah kemacetan kota menuju rumah, kehangatan itu perlahan menguap, berganti menjadi kecemasan yang terbiasa ia tekan. Rumah mewah 2 lantai dengan gaya modern minimalis itu berdiri megah. Rumah yang sepenuhnya dibeli dari hasil keringat Siska, namun atas nama Damar, suaminya. Siska sengaja melakukan itu beberapa tahun lalu, semata-mata demi menjaga harga diri Damar sebagai kepala keluarga. Ia ingin Damar merasa memiliki, merasa terpandang di mata keluarga besar dan kawan-kawannya. Siska melangkah masuk, menyapu pandangan ke ruang tengah. Ibu mertuanya, Bu Rahmi, sedang duduk santai di sofa kulit sembari menyesap teh hangat. Begitu matanya menangkap sosok Siska yang tampak lelah membawa tas kerja tebal, tak ada senyum hangat, apalagi pertanyaan ramah. "Jam segini baru pulang?" Suara Bu Rahmi terdengar dingin, tajam menembus keheningan. Suami baru pulang kerja itu dilayani Siska. Dibuatkan minum, disiapkan makan malam. Kamu ini malah sibuk urus semen dan besi. Jangan salahkan Damar kalau nanti dia berpaling cari wanita yang lebih feminin dan tahu cara mengurus suami. Siska menghentikan langkahnya. Tenggorokannya terasa tercekat. Kata-kata itu bukan pertama kalinya menghujam jantungnya, namun rasa sakitnya tetap sama. Ia menarik napas panjang, menelan bulat-bulat rasa perih yang menjalar di dadanya, lalu mengulas senyum tipis yang dipaksakan. Siska baru menyelesaikan kontrak proyek baru, Bu. Ini juga untuk masa depan keluarga, jawab Siska dengan nada sesopan mungkin. Masa depan? Bu Rahmi terkekeh sinis. Damar itu punya bisnis modal usaha yang prospeknya jauh lebih besar dari sekadar tukang bangunan seperti kamu. Dia itu calon pengusaha sukses. Kamu harusnya malu, kerja keluyuran sampai malam. Siska memilih diam. Ia tak ingin memperpanjang perdebatan. Ia tahu betul dari mana modal usaha bisnis Damar berasal. Seluruhnya mengalir dari rekening pribadinya. Usaha yang hingga detik ini belum menghasilkan sepeser pun keuntungan. Namun terus ia suntikan dana demi menyokong impian sang suami. Tak lama kemudian, Damar keluar dari kamar utama. Pria itu tersenyum manis saat melihat Siska, namun mata Siska yang jeli menangkap kilat ketergesaan yang coba disembunyikan suaminya. Damar menghampiri Siska, merangkul bahunya dengan gestur yang terasa kaku. "Siska, sayang, sudah pulang?" sapa Damar halus. "Bagaimana proyek barumu? Lancar kan? Oh ya, bicara soal proyek, vendor bisnis baruku minta dana operasional tambahan untuk minggu ini. Bisakah kamu transfer sekarang?" Rasa hangat yang tadinya Siska harapkan dari seorang suami berganti menjadi kebas. Damar tidak pernah bertanya apakah ia lelah, apakah ia sudah makan, atau bagaimana harinya berlalu. Pria itu hanya hadir ketika butuh sokongan finansial. Namun, Siska masih memelihara husnudzon. Ia mengangguk pelan, menyetujui permintaan itu tanpa prasangka berlebih. Di sudut lain kota, di sebuah kafe berkonsep terbuka yang tenang, Laras duduk menatap layar laptopnya. Wanita berdiri mandiri itu baru saja menyelesaikan laporan keuangan mingguan dari unit bisnis perhiasan dan investasinya. Jemarinya yang lentik bergerak lincah di atas papan ketik, hingga sebuah notifikasi pesan di laptop Gavin, suaminya, menarik perhatiannya. Gavin lupa mengeluarkan akun pesan instannya saat meminjamkan laptop tersebut pada Laras tadi pagi. Sebuah pesan singkat masuk dari kontak bernama Melissa. "Gavin, kapan kamu bicarakan soal perceraian itu pada Laras?
Aku sudah tidak sabar menunggu kita bisa bersama lagi seperti dulu. Jangan lupa, pastikan bagian pembagian hartanya cukup untuk modal kita berdua. Jantung Laras serasa berhenti berdetak seketika. Darahnya mendidih, namun tubuhnya mematung. Dengan tangan yang sedikit bergetar namun penuh kendali, Laras membuka arsip percakapan tersebut. Di sana, terhampar kenyataan pahit yang disusun secara terencana. Gavin, pria yang selalu ia dukung, ternyata berencana menceraikannya. Bukan karena hubungan mereka dingin, melainkan karena Gavin berniat kembali ke pelukan Melissa, mantan istri pertamanya. Yang lebih menyakitkan, Gavin dengan licik berencana menunggu hingga pencairan dana proyek investasi besar milik Laras rampung agar ia bisa menuntut separuh dari kekayaan itu sebagai harta bersama sebelum melayangkan gugatan cerai. Laras memejamkan mata erat-erat. Air mata hangat menetes menyusuri pipinya, namun itu hanya berlangsung beberapa detik. Ia menyapu air mata itu dengan tegas. Rasa sakit akibat pengkhianatan yang begitu keji perlahan membeku, berubah menjadi gumpalan amarah yang amat dingin dan terkendali. "Kamu ingin bermain dengan api, Gavin?" bisik Laras pada hampa. "Akan kupastikan kamu hanya mendapatkan abu dari kebakaran yang kamu ciptakan sendiri." Malam semakin larut ketika Laras memutuskan untuk menghadiri acara gala dinner Asosiasi Pengusaha Wanita yang sudah dijadwalkannya jauh-jauh hari. Ia menolak untuk mengurung diri dan meratapi nasib. Di sanalah, di antara pendar lampu kristal dan denting gelas kaca, takdir mempertemukannya dengan Siska. Keduanya duduk di meja VIP yang sama. Sebagai dua wanita karier yang sama-sama menonjol di bidangnya masing-masing, percakapan profesional mengalir begitu alami. Namun, di balik tutur kata yang anggun dan senyum tegak yang mereka tampilkan, ada beban tersirat yang terpancar dari sorot mata masing-masing. Kadang, orang melihat keberhasilan kita dari luar sebagai bentuk kesempurnaan, ujar Laras perlahan, sembari menyesap minumannya saat mereka berbincang di area balkon yang lebih tenang. Mereka lupa bahwa di balik wanita yang kuat, seringkali ada pengorbanan yang disalahartikan sebagai kelemahan. Siska menatap Laras, merasakan getaran emosi yang sangat familiar dari kalimat itu. "Benar," sahut Siska tipis. "Banyak yang mengira memberi segalanya adalah cara terbaik untuk dicintai. Tapi beberapa orang justru menganggap kebaikan kita sebagai celah untuk dimanfaatkan." Tatapan kedua wanita itu bertemu. Tanpa perlu menceritakan detail luka masing-masing secara gamblang, ada sebuah kesepahaman implisit yang terjalin. Sebuah rasa saling menghormati antara dua jiwa yang tak biasa menyerah pada keadaan. Di balik senyum tenang malam itu, fondasi kehidupan pernikahan Siska dan Laras telah retak secara permanen. Namun, tak seorang pun dari suami mereka yang menyadari bahwa di balik keheningan kedua istri mereka, sebuah strategi besar sedang mulai dirajut. Aroma kopi hangat yang merebak di ruang makan pagi itu tak mampu mencairkan kebekuan yang mengendap di dada Siska. Di seberang meja, Damar duduk santai sembari membolak-balik lembaran koran bisnis. Sementara Bu Rahmi sibuk mengoleskan mentega ke atas roti dengan raut wajah penuh kepuasan. Tampak luar, mereka adalah gambaran keluarga berada yang harmonis. Namun bagi Siska, setiap detil di rumah ini kini terasa seperti panggung sandiwaranya sendiri. "Damar, tagihan kartu kredit yang kamu pakai minggu lalu sudah keluar," ujar Siska tenang, meletakkan cangkirnya tanpa menimbulkan denting sedikit pun. Damar mendongak, matanya berkedip cepat. Sebuah gestur kecil yang sangat dihafal Siska saat suaminya merasa terpojok. "Oh, itu biasa, Siska. Operasional untuk menemui klien penting. Kamu tahu sendiri, di dunia bisnis, penampilan dan tempat pertemuan itu menentukan kelas kita. Klien penting sampai harus menyewa kamar suite di Hotel Bintang 5 selama 2 hari, dan membeli kalung berlian di butik ternama." Siska menatap lurus ke dalam manik mata suaminya. Suaranya tidak tinggi, namun syarat akan penekanan yang dingin. Belum sempat Damar menjawab, Bu Rahmi sudah memotong kasar, membanting pisau rotinya ke atas piring porselen. "Siska, kamu ini kenapa sih? Baru pegang uang sedikit saja sudah perhitungan sekali sama suami sendiri." Damar itu membina hubungan bisnis, butuh modal, butuh prestis. Lagi pula, sebagai istri, harusnya kamu sadar diri. Kalau kamu lebih perhatian dan anggun,
Damar tidak perlu sibuk di luar mencari ketenangan. Siska menarik napas dalam-dalam. Kata-kata mertuanya bukan lagi sekadar sindiran, melainkan konfirmasi atas keberpihakan yang buta. Ibu mertuanya tak pernah peduli dari mana uang itu berasal, atau bagaimana Siska harus memeras keringat di lapangan konstruksi di bawah terik matahari demi memastikan rekening Damar tetap terisi. "Saya tidak memperhitungkan uangnya, Bu," sahut Siska dengan nada yang sangat terkontrol. "Saya hanya mempertanyakan kejujuran." Ia berdiri dari kursi, merapikan blazer kerjanya tanpa menunggu balasan lagi. Saat melangkah keluar menuju mobilnya, Siska bisa merasakan tatapan gelisah Damar yang mengekor dari belakang. Di dalam mobil, Siska mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu ada, menusuk ulu hati dengan sangat tajam. Namun Siska menolak untuk menangis. Ia memilih mengambil ponselnya, menghubungi nomor seorang investigator swasta yang direkomendasikan rekannya. "Lacak semua aktivitas Damar dan wanita itu. Saya butuh foto, bukti transaksi, dan jadwal lengkap mereka," perintah Siska singkat dan tegas. Waktu untuk berharap telah usai, kini saatnya mengumpulkan fakta. Sementara itu, di kediaman Laras, keheningan yang berbeda tengah merayap. Laras duduk di ruang kerjanya, memperhatikan Gavin yang sedang mondar-mandir di depan meja dengan raut wajah yang dibuat-buat cemas. "Laras, situasi investasi usahaku benar-benar sedang kritis," kata Gavin, dengan nada penuh rasa iba yang dibuat-buat. Pria itu mengusap wajahnya, mencoba menampilkan sosok suami yang tertekan. "Suntikan dana dari investor luar tertahan. Kalau minggu ini aku tidak bisa menutupi kerugian operasional sebesar 2 miliar rupiah, seluruh aset usahaku bisa disita." Laras menatap suaminya dari balik kacamata kerjanya. Jika ini terjadi sebulan lalu, Laras pasti sudah tanpa ragu menyodorkan cek atas nama pribadinya untuk menyelamatkan Gavin. Namun kini, setelah membaca pesan-pesan rahasia antara Gavin dan Melissa, Laras melihat skenario ini dengan sangat jernih. Gavin tidak sedang mengalami kerugian. Pria itu sedang mencoba menguras likuiditas tunai Laras sebelum mereka bercerai. 2 miliar bukan jumlah yang sedikit, Gavin," ujar Laras. Suaranya terdengar lembut dan penuh simpati yang sangat pas. "Kamu tahu sendiri, sebagian besar danaku sedang mengendap di proyek investasi baru yang baru akan cair beberapa bulan lagi. Tolonglah Laras, kamu kan bisa mencairkan sebagian saham pribadimu atau menjaminkan aset lain," desak Gavin, matanya menyiratkan keharusan yang tertutupi keputusasaan buatan. "Ini demi masa depan kita juga." "Masa depan kita," batin Laras tersenyum getir. Begitu mudah kata itu terucap dari mulut pria yang sedang merencanakan kepindahannya ke pelukan wanita lain. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Mas," jawab Laras penuh kehangatan yang palsu. Ia menyentuh tangan Gavin, membuat pria itu merasa rencananya berjalan mulus. "Beri aku waktu 2 hari untuk mengatur alur kas perusahaanku. Aku tidak akan biarkan kamu kesulitan." Gavin mendesah lega dan memeluk Laras erat. Di dalam pelukan itu, mata Laras tetap terbuka lebar, dingin tanpa ekspresi. Begitu Gavin melepaskannya dan keluar dari ruangan dengan siulan kecil yang tertahan, Laras segera menyalakan layar komputernya. Jemarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan luar biasa. Laras memanggil kepala tim hukum pribadinya dan akuntan independen melalui panggilan terenkripsi. "Mulai hari ini, bekukan seluruh akses sekunder Gavin pada rekening joint account kita," instruksi Laras dengan nada tanpa keraguan. "Pindahkan seluruh dividen perusahaan dan kepemilikan saham saya ke dalam struktur holding baru, atas nama yayasan keluarga yang tidak dapat disengketakan dalam perceraian. Pastikan semua dokumen legalitas selesai dalam waktu 48 jam. Laras menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Gavin mengira ia sedang menjebak seorang wanita dungu yang buta karena cinta. Pria itu tidak pernah menyadari bahwa istri yang ia anggap pasif ini adalah seorang pengatur strategi keuangan yang mampu membalikkan papan catur tanpa membuat lawan menyadari bahwa mereka telah skakmat. Malam harinya, Siska dan Laras kembali bertemu di sebuah lounge privat yang tenang di pusat kota. Tanpa perlu banyak kata-kata puitis, kedua wanita itu saling bertukar lembar dokumen ringkas dan pandangan mata yang saling menguatkan.
Pria-pria itu berpikir bahwa diamnya kita adalah bentuk ketidakberdayaan, gumam Laras sembari menyesap teh camomelnya. Siska menatap keluar jendela, memandangi gemerlap lampu kota Jakarta yang megah. Biarkan mereka berpikir begitu. Makin besar rasa percaya diri mereka saat memanipulasi kita, makin dalam lubang yang sedang mereka gali sendiri. Pondasi rumah tangga mereka mungkin telah runtuh dan menjadi abu. Namun di atas puing-puing itu, Siska dan Laras tidak sedang menangis. Mereka sedang membangun benteng pertahanan yang tak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Pagi, baru saja berganti siang ketika Siska melangkah masuk ke sebuah kantor hukum di kawasan pusat bisnis. Langkah kakinya mantap, menggemakan keteguhan hati yang tak lagi tersisa ragu. Di dalam ruang kerja serba kaca itu, seorang penasihat hukum senior beserta investigator swasta yang ia sewa sudah menunggunya dengan seberkas map tebal di atas meja. Investigator itu menggeser beberapa lembar foto beresolusi tinggi ke hadapan Siska. Foto-foto itu merekam gambar damar bersama seorang wanita muda berpenampilan glamor di berbagai tempat. Mulai dari kafe mewah, butik perhiasan, hingga pintu masuk sebuah unit apartemen eksklusif. Nama wanita itu Chika, ujar sang investigator tenang. Dan ini fakta pentingnya, Bu Siska. Suami Anda telah mengajukan permohonan penjaminan sertifikat atas rumah utama yang saat ini Anda tempati. Ia berniat menjadikan rumah itu sebagai agunan pinjaman bank untuk membiayai bisnis baru, yang direksi utamanya tercatat atas nama Chika. Tangan Siska tertahan di udara. Pengkhianatan fisik damar adalah satu hal, tetapi tindakan nekat suaminya yang mencoba meminjamkan rumah yang dibangun dari darah dan keringat Siska demi wanita simpanan adalah batas akhir yang melompati toleransinya. Dada Siska bergemuruh, sebuah gelombang amarah memuncak di tenggorokannya. Namun, alih-alih meledak dalam tangisan atau teriakan, mata Siska justru mengeras bagai baja. Rumah itu atas nama Damar, tapi seluruh alur transaksi pembelian, pembayaran uang muka, hingga cicilannya berasal murni dari rekening pribadi saya, kata Siska. Suaranya terdengar sangat tenang namun bergetar oleh ketegasan. Apakah secara hukum kita bisa memblokir proses penjaminan itu? Pengacara di sebelahnya tersenyum tipis, mengangguk. Sangat bisa, Bu Siska. Kita bisa mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum, sekaligus permohonan blokir sita jaminan ke Badan Pertanahan Nasional atas dasar penyelamatan aset ikatan perkawinan. Kita akan mengunci sertifikat itu sebelum bank mencairkan sepeser pun. Siska memandangi foto-foto di meja sekali lagi. Lakukan secepatnya. Jangan biarkan 1 rupiah pun dari hak saya tersisa untuk mereka. Sementara itu, di tempat terpisah, Laras sedang mendampingi Gavin dalam sebuah jamuan makan siang bersama beberapa calon pengembang properti. Gavin tampak berseri-seri, melayani para tamu dengan rasa percaya diri yang meluap-luap. Di mata para relasi, Gavin adalah sosok suami beruntung yang didukung penuh oleh istri yang kaya dan berpengaruh. Istri saya ini memang luar biasa, puji Gavin di hadapan rekan-rekannya sambil merangkul bahu Laras. Dialah penopang utama kejayaan saya selama ini. Laras menyunggingkan senyum paling anggun yang ia miliki, meski dalam hatinya rasa mual membuncah. Ia tahu betul maksud di balik pujian manis Gavin hari ini. Gavin sengaja membawa Laras untuk membangun kepercayaan para investor, agar mereka percaya bahwa proyek baru yang Gavin rancang didukung penuh oleh finansial Laras. Saat Gavin bergeser ke sudut ruangan untuk menerima telepon, yang Laras yakini berasal dari Melissa, Laras mengeluarkan ponsel pribadinya. Ia membalas pesan dari tim legal perusahaannya. Ibu Laras, seluruh restrukturisasi kepemilikan saham dan pengalihan rekening holding telah selesai secara legal. Hak akses sekunder Pak Gavin atas aset utama ibu sudah resmi dicabut. Semua surat kepemilikan kini terkunci atas nama yayasan. Laras menghela napas lega, merasakan sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Gavin mengira ia sedang menjebak Laras dalam janji manis pernikahan, tanpa menyadari bahwa Laras telah membangun tembok hukum yang tak tertembus di sekeliling kekayaannya. Ketika Gavin kembali ke meja dengan senyum lebar yang dipaksakan, Laras menatap suaminya itu dengan tatapan penuh simpati yang dalam. Bukan simpati karena cinta, melainkan kasihan pada seorang pria yang tak sadar sedang berjalan menuju jurang kehancurannya sendiri. "Ada masalah dengan teleponnya, Mas?" tanya Laras lembut.
Oh, tidak ada sayang. Cuman urusan bisnis kecil, jawab Gavin santai, lalu kembali menyesap minumannya. Laras tersenyum tipis. Jaring strategi telah dirajut dengan sangat rapi. Siska sedang mengunci semua celah fisik yang dicoba dicuri oleh Damar, sementara Laras telah mengamankan seluruh benteng finansial yang ingin dikuras oleh Gavin. Kedua pria itu merasa berada di puncak kendali, sama sekali tidak menyadari bahwa waktu kebebasan mereka tinggal menghitung hari. Suasana rumah terasa begitu tenang malam itu, sebuah ketenangan semu yang dengan sengaja diciptakan oleh Siska. Di atas meja makan kayu jati yang dipoles mengilap, tersaji hidangan kesukaan Damar dan ibunya. Siska duduk dengan sikap tubuh yang tenang dan anggun, memperhatikan Bu Rahmi yang sedang menikmati makannya dengan wajah berseri-seri. Setelah piring-piring dibersihkan, Siska mengeluarkan seberkas dokumen tebal bercover tebal dari tas kerjanya. Ia meletakkannya di tengah meja dengan gerakan yang sangat natural, tanpa menimbulkan kesan mencurigakan. "Damar, Bu," panggil Siska dengan suara lembut yang dibuat seramah mungkin. "Ini ada berkas pengajuan keringanan pajak dan insentif pemeliharaan untuk rumah ini dan beberapa aset usaha." Bu Rahmi menghentikan usapan di bibirnya, menatap berkas itu dengan kening berkerut. "Maksudmu bagaimana, Siska?" "Begini, Bu." Siska menjelaskan dengan nada meyakinkan. Matanya menatap lurus ke arah Damar yang mulai menunjukkan minat. Pemerintah sedang mengeluarkan program penyesuaian pajak untuk rumah di atas namakan perorangan. Agar beban pajak tahunan rumah atas nama Damar ini tidak membengkak, dan agar status kepemilikannya mendapatkan perlindungan hukum penuh dari pembiayaan ulang, ada beberapa lembar formulir persetujuan balik struktur yang harus ditandatangani. Damar memiringkan kepalanya, memeriksa sekilas lembaran-lembaran yang disodorkan Siska. Tulisan di dalamnya penuh dengan istilah hukum perdata dan perpajakan yang rumit. Pria itu pada dasarnya memang enggan membaca dokumen teknis yang panjang. "Apa ini benar-benar bisa menghemat pengeluaran kita, Siska?" tanya Damar memastikan. "Tentu saja, Mas. Jika ini ditandatangani malam ini, besok pagi tim hukumku bisa langsung memprosesnya. Semua pembebanan pajak akan dialihkan, dan aset ini benar-benar aman atas nama perlindungan penuh," jawab Siska tersenyum tipis. Bu Rahmi menyenggol lengan putranya. "Sudah, Damar, tanda tangani saja. Istrimu ini kan mengerti soal hukum dan bangunan. Lagi pula, ini kan demi menghemat uangmu juga." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Damar meraih pena mahal yang disodorkan Siska. Jemarinya membubuhkan tanda tangan di atas materai pada beberapa lembar halaman belakang. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik bahasa perpajakan yang berbelit-belit itu, terdapat klausul pengakuan utang, pelepasan hak sukarela, serta pelunasan hak kepemilikan penuh kembali kepada Siska atas dasar bukti transfer histori masa lalu. Saat penutup pena diikat kembali dengan denting kecil, Siska menarik berkas itu perlahan. Di dalam hatinya, sebuah gembok raksasa baru saja terkunci rapat. Sementara itu, di sebuah restoran privat beratap terbuka, Laras sedang menikmati makan malam romantis bersama Gavin. Lilin-lilin kecil berpendar lembut, menciptakan atmosfer hangat yang kontras dengan niat dingin di balik dada masing-masing. Gavin merogoh tas dokumennya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Matanya memancarkan ketegangan yang coba ditutupi dengan senyuman manis. "Laras, sayang," ujar Gavin mengelus punggung tangan Laras. "Ini adalah draft awal kesepakatan pra-pembaruan investasi dan pengelolaan harta bersama yang pernah kita bahas. Aku sudah menyusunnya bersama pengacaraku agar pembagian risiko bisnis kita lebih teratur ke depannya." Laras menerima dokumen itu. Ia tahu betul apa isi sebenarnya dari kertas-kertas tersebut. Sebuah draft jebakan yang dirancang Gavin untuk mengikat separuh harta Laras jika perceraian terjadi nantinya. Gavin mengira Laras akan menandatanganinya secara emosional karena rasa percaya. "Terima kasih sudah memikirkannya, Mas," kata Laras manis. Ia membuka dokumen tersebut, menyapu pandangannya ke setiap lembar. Namun, apa yang tidak diketahui Gavin adalah bahwa 2 hari lalu, Laras telah menukar lampiran daftar rincian aset dalam berkas induk yang diakses oleh tim legal Gavin melalui celah sistem yang dikuasai Laras. Dokumen yang ada di tangan Laras saat ini telah dimodifikasi,
Seluruh daftar harta yang tercantum di dalamnya hanyalah aset-aset bernilai kecil dan perusahaan yang sedang mengalami defisit, sementara aset-aset raksasa miliknya sudah tak lagi terdaftar di sana. Dengan gerakan yang sangat mantap dan tanpa ragu sedikit pun, Laras mengambil pulpen dari dalam tasnya. Ia menandatangani dokumen tersebut persis di hadapan Gavin. "Aku percaya penuh padamu, Mas Gavin," ucap Laras sembari menyerahkan kembali dokumen itu dengan senyuman terbaiknya. Gavin menerima berkas itu dengan binar mata kepuasan yang tak tersembunyi. Pria itu merasa baru saja memenangkan lotre terbesar dalam hidupnya, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menandatangani kesepakatan untuk memiliki tumpukan utang dan pelepasan hak atas kejayaan Laras. Kedua wanita itu, di tempat yang berbeda, baru saja menyelesaikan babak pemancingan. Umpan telah dimakan habis, dan kini saatnya menarik kail perlahan-lahan. Malam itu, hujan gerimis mengguyur ibu kota, menciptakan pantulan cahaya lampu jalanan yang temaram di kaca mobil Siska. Wanita itu duduk di kursi belakang, memperhatikan sebuah hotel bintang 5 yang megah dari seberang jalan. Di sampingnya, investigator swasta menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan rekaman CCTV koridor lantai 8, serta nomor kamar yang baru saja dimasuki oleh Damar dan Chika. Siska tidak gemetar. Rasa sakit yang dahulu membakar dadanya kini telah membeku menjadi ketenangan yang tajam. Ia mengusap blazer hitam yang dikenakannya, memastikan setiap lipatannya sempurna. "Semua tim hukum dan saksi sudah bersiap di bawah, Bu Siska," ujar investigator itu pelan. "Bagus, mari kita tuntaskan malam ini," sahut Siska dingin. Langkah kaki Siska menggema di koridor karpet tebal lantai 8 hotel tersebut. Tanpa ada adegan berteriak histeria atau membuat kegaduhan yang memancing perhatian publik, Siska mengetuk pintu nomor 804 dengan ritme yang teratur. Dari dalam, terdengar suara tawa manja yang perlahan terhenti, disusul langkah kaki yang mendekat. Pintu terbuka. Damar berdiri di sana, hanya mengenakan jubah mandi putih dengan rambut yang masih basah. Wajahnya seketika pucat pasi saat matanya bertabrakan dengan tatapan dingin istrinya. Siska, kamu, kenapa bisa ada di sini?" Gagap Damar, suaranya tercekat di tenggorokan. Tanpa mengindahkan kepanikan Damar, Siska mendorong pintu perlahan namun bertenaga, melangkah masuk ke dalam kamar mewah tersebut. Di sudut tempat tidur, Chika tampak terperanjat, berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. "Siapa wanita ini, Mas? Klien penting yang kamu maksud?" tanya Siska. Suaranya begitu tenang namun syarat akan intimidasi yang menghimpit dada. Chika, yang belum menyadari siapa Siska sebenarnya, bersikap melunasi keangkuhannya. "Hei, kamu siapa main masuk saja? Nggak punya sopan santun!" bentak Chika sembari berdiri mengibaskan rambutnya. Siska melangkah mendekati Chika. Tanpa amarah yang meledak-ledak, namun dengan kecepatan dan presisi yang mengejutkan, tangan Siska terangkat, mencengkeram dan menjambak rambut Chika cukup keras hingga wanita itu merintih kesakitan dan terduduk kembali. "Dengar baik-baik," bulir kata Siska terdengar sangat tajam di telinga Chika. "Ini adalah pelajaran kecil untuk wanita yang hidup dari keringat istri sah orang lain. Jangan pernah bermimpi menyentuh apa yang bukan milikmu." Siska melepaskan cengkeramannya dengan sentakan kecil, lalu berbalik menatap Damar yang berdiri mematung penuh ketakutan. Dari tas kerjanya, Siska mengeluarkan seberkas amplop coklat tebal berisi salinan bukti penggerebekan, foto-foto perselingkuhan, serta gugatan cerai dan pembekuan aset yang telah disahkan pengadilan. "Seluruh fasilitasmu hari ini dicabut, Damar. Mobil, kartu kredit, dan rumah utama telah terkunci secara legal atas nama saya," ujar Siska datar. "Kamu dan ibumu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah itu." Di lokasi berbeda, sebuah jamuan malam perhiasan mewah tengah berlangsung. Laras hadir dengan gaun malam anggun berwarna hijau zamrud, menjadi pusat perhatian banyak pengusaha. Sementara Gavin sedang sibuk berjejaring di sudut lain ruangan, Melissa, mantan istri Gavin, secara sengaja menghampiri Laras. Melissa menyunggingkan senyum miring yang penuh keangkuhan. "Laras kan, senang melihatmu masih bisa tersenyum anggun di sini. Tapi kamu harus tahu, ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seperti hati seorang suami,
Laras menghentikan seruputan minumannya, memandang Melisa dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh penilaian yang tenang. "Maksudmu, Gavin?" tanya Laras santai, mengutarakan nama suaminya tanpa sedikit pun kejanggolan emosi. "Jika yang kamu maksud adalah pria yang sedang bingung menutupi utangnya dan mengandalkan wanita untuk bertahan hidup, kamu boleh mengambilnya kembali kapan saja, Melisa. Aku tidak pernah keberatan membuang barang bekas." Wajah Melisa seketika memerah, kehormatannya serasa diinjak-injak oleh ketenangan Laras yang begitu luar biasa. Sebelum Melisa sempat membalas, ponsel Laras berdering. Sebuah notifikasi dari tim pengacaranya masuk. "Ibu Laras, seluruh proses pemindahan rekening akhir dan penguncian aset likuid telah rampung sepenuhnya. Gavin resmi tidak memiliki akses sepersen pun ke dalam holding milik ibu." Laras menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat tipis pada Melisa, lalu berbalik melangkah pergi meninggalkan wanita itu yang terpaku dalam kebingungan. Badai telah resmi dimulai, dan kedua pria itu baru saja menginjakkan kaki mereka di dalam jebakan yang tak lagi memiliki jalan keluar. Udara di dalam ruang persidangan pengadilan agama terasa begitu kaku, berbalut aroma debu arsip lama dan ketegangan yang mengambang di udara. Di meja pihak penggugat, Siska duduk dengan postur tegap mengenakan setelan blazer abu-abu gelap. Wajahnya tenang, memancarkan aura ketegasan seorang wanita yang tidak lagi menyisakan ruang untuk belas kasihan. Di seberangnya, Damar duduk dengan gelisah, didampingi oleh ibunya, Bu Rahmi, yang terus-menerus meremas ujung kerudungnya dengan napas memburu. Sidang pembacaan gugatan cerai sekaligus sita eksekusi aset resmi dimulai. Hakim ketua mengetuk palu satu kali, memecah keheningan ruangan yang dipenuhi gemuruh dengung kecil dari para pengunjung sidang. Berdasarkan bukti-bukti otentik berupa aliran transaksi keuangan, akta kepemilikan awal, serta bukti otentik perbuatan melawan hukum dan perselingkuhan yang diajukan oleh pihak penggugat, suara hakim terdengar tegas memantul di dinding ruangan. Maka pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan pemohon. Seketika itu juga, warna muka Damar terkuras habis, berubah pucat pasi. Ia menoleh cepat ke arah pengacaranya, namun sang pengacara hanya menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan bahwa tidak ada celah hukum yang bisa diselamatkan. Dokumen-dokumen yang ditandatangani Damar malam itu di rumah ternyata merupakan instrumen hukum yang sah dan mengikat secara mutlak. Tidak, ini tidak mungkin. Bu Rahmi tiba-tiba berdiri dari kursinya, menjerit histeris sambil menunjuk ke arah Siska. "Rumah itu milik anak saya. Usaha itu dibangun bersama. Perempuan licik ini merampas segalanya dari kami. Hakim yang mulia, tolong adili dia. Dia menipu anak saya." Suasana sidang mendadak riuh. Petugas keamanan pengadilan langsung bergerak sigap untuk menenangkan Bu Rahmi yang mulai meronta-ronta dan menangis histeris di tengah ruang sidang. Siska sama sekali tidak bergeming. Ia tidak menoleh, tidak pula melempar senyum kemenangan. Ia hanya memandang lurus ke depan dengan tatapan dingin, membiarkan kebisingan itu mereda oleh ketukan palu hakim yang mengesahkan putusan mutlak. Hari itu, secara hukum dan de jure, Damar resmi menjadi pengangguran tanpa sepeser pun harta yang tersisa di tangannya. Di tempat terpisah, di sebuah kafe eksklusif berkonsep minimalis modern yang terletak di kawasan segitiga emas ibu kota, Laras duduk anggun menikmati secangkir teh hijau hangat. Di hadapannya, Gavin duduk dengan senyum yang dipaksakan, mengenakan setelan jas terbaiknya. Di atas meja tersaji sepucuk amplop tebal resmi berlogo pengadilan yang baru saja diambil Gavin dari tangan kurir pagi tadi. Gavin merapatkan duduknya, merasa bahwa hari ini adalah hari kemenangan terbesarnya. Ia percaya bahwa pembagian harta gonogini dari Laras akan segera mengalir ke rekening pribadinya, memberikan modal melimpah untuk memulai hidup baru bersama Melisa. "Laras," ucap Gavin dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, mencoba menampilkan sisi paling karismatiknya. "Kita berdua tahu pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Aku menghargai keputusanmu untuk menyelesaikannya secara cepat melalui jalur hukum hari ini. Mari kita selesaikan semuanya dengan damai, terutama mengenai pembagian aset bersama sesuai draft yang kita sepakati." Laras menatap suaminya lekat-lekat. Ada kilat geli yang berkelebat di balik manik mata jernihnya.
namun ia kendalikan dengan sempurna di balik senyuman tipis yang misterius. "Silakan, Mas Gavin," balas Laras tenang. "Buka amplop putusan pengadilan itu di sini. Mari kita lihat apa saja yang menjadi hakmu." Dengan tangan yang sedikit bergetar karena antusiasme yang meluap-luap, Gavin merobek amplop coklat tersebut. Ia menarik keluar lembaran putusan resmi pengadilan perceraian, lalu memindai baris demi baris teks hukum yang tercetak di atas kertas putih itu dengan seksama. Senyum lebar yang tadinya mengembang di wajah Gavin perlahan-lahan memudar. Alisnya bertaut tajam. Matanya mendadak melotot membaca poin demi poin pembagian harta. Napasnya mulai memburu, dan jemarinya mencengkeram kertas tersebut hingga berkerut di ujung-ujungnya. Apa ini?" Suara Gavin meninggi, memecah ketenangan kafe, dan menarik perhatian beberapa pengunjung di meja sebelah. Ia mendongak, menatap Laras dengan kemarahan dan kepanikan yang bercampur aduk. "Dalam putusan ini tertulis bahwa aku tidak berhak atas satu pun aset perusahaan, tidak ada pembagian saham, dan rekening bersama dinyatakan nihil. Ini penipuan. Pengacaraku tidak mungkin melewatkan klausul sebesar ini." Laras menyesap tehnya perlahan, lalu meletakkan cangkirnya di atas piring kecil, dengan suara denting yang sangat anggun. Ia mencondongkan sedikit tubuhnya ke depan, menatap Gavin tanpa rasa takut sedikit pun. "Tidak ada yang salah dengan hukum, Mas," jawab Laras dengan suara yang begitu lembut, namun menusuk langsung ke ulu hati. "Dokumen yang kamu berikan padaku beberapa hari lalu memang mengatur tentang harta bersama. Tapi kamu lupa memeriksa bahwa seluruh aset bernilai tinggi, dividen, dan kepemilikan holding telah dipindahkan secara legal ke dalam yayasan pribadi saya jauh sebelum gugatan ini kamu layangkan." Gavin terperanjat hebat. Darahnya serasa berhenti mengalir. Kamu memanipulasi draft itu?" "Aku hanya mengamankan apa yang memang menjadi milikku sejak awal," sahut Laras tenang, menyandarkan punggungnya di kursi dengan penuh wibawa. "Kamu ingin menceraikanku demi hidup mewah bersama wanita lain dengan menggunakan uangku. Selamat menikmati kebebasanmu, Mas Gavin. Karena mulai detik ini, kamu resmi keluar dari pintu rumahku tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badanmu." Gavin terpaku di kursi, hancur lebur dalam kesadaran bahwa ia baru saja masuk ke dalam perangkap yang ia gali sendiri. Suasana di koridor pengadilan agama masih menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Hari ini adalah agenda pembacaan putusan akhir atas gugatan rekonvensi dan tuntutan pembagian harta Gonogini yang diajukan oleh pihak Damar. Damar dan ibunya Bu Rahmi duduk di bangku kayu panjang luar ruang sidang utama dengan wajah penuh kecemasan yang coba disembunyikan di balik sisa-sisa keangkuhan. Ketika pintu kayu mahoni berukir itu terbuka, petugas memanggil nama para pihak. Siska melangkah masuk terlebih dahulu bersama tim pengacaranya. Gaun mantel berwarna krem netral yang ia kenakan membingkai postur tubuhnya yang tegap dan tenang. Tidak ada riak emosi yang tampak di wajahnya. Hanya tatapan mata jernih yang fokus menatap ke depan. Di seberang meja, Damar terus-menerus menatap Siska dengan pandangan menuntut, berharap ada celah keraguan atau rasa bersalah di mata wanita yang pernah mengabdi padanya itu. Namun, Siska tak sekalipun menoleh. Majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua berambut uban menyuruh hadirin duduk. Dengan dentukan palu yang bergema kuat, pembacaan putusan akhir dimulai. Menimbang seluruh alat bukti tertulis, keterangan saksi ahli keuangan, serta berkas pelunasan dan bukti balik nama aset yang sah secara hukum. Suara hakim ketua terdengar mantap melalui pengeras suara. Majelis hakim menolak seluruh gugatan pembagian harta Gonogini yang diajukan oleh pihak tergugat, Saudara Damar. Ruangan mendadak hening seketika, disusul bisik-bisik dari deretan kursi belakang. Bu Rahmi yang duduk tepat di belakang Damar langsung berdiri dari kursinya. "Tidak bisa begitu, Pak Hakim!" teriak Bu Rahmi. Suaranya melengking memecah kesakralan ruang sidang. Air matanya menetes deras saat rasa panik yang sesungguhnya akhirnya melahap keangkuhannya. Ia melangkah maju menembus pembatas, berlutut di dekat meja majelis hakim sambil menangis histeris. "Rumah itu atas nama anak saya, Damar yang punya rumah itu. Siska cuma menumpang tinggal. Tolong kasihanilah kami, Pak Hakim. Kami tidak punya tempat tinggal lain." Hakim ketua mengetukkan palunya beberapa kali dengan tegas.
harap pihak keluarga tergugat menjaga ketertiban ruang sidang. Dokumen penyerahan hak dan bukti transfer historis menunjukkan murni kontribusi penggugat. Pihak tergugat juga terbukti menyalahgunakan dana ikatan perkawinan untuk kepentingan pihak ketiga. Damar mematung di kursinya. Wajahnya pucat bagai mayat. Ia menyaksikan ibunya menjerit dan memohon-mohon hingga diseret keluar secara halus oleh petugas keamanan pengadilan. Di momen itulah, Damar berbalik memandang Siska dengan mata berkaca-kaca, memohon belas kasih yang telah terlambat. Namun, Siska hanya merapikan dokumen di mejanya, menjabat tangan pengacaranya, lalu berjalan keluar tanpa mengindahkan keberadaan Damar sedikit pun. Sementara itu, di lantai 3 gedung pengadilan yang berbeda, sidang gugatan cerai Laras dan Gavin mencapai puncaknya. Gavin duduk menyandar di kursinya dengan wajah lesu. Di sampingnya, Melissa sengaja hadir untuk menyaksikan momen yang ia kira akan menjadi awal kejayaan finansial mereka berdua. Pengacara Gavin berdiri membacakan memori keberatan atas pembekuan rekening joint account dan pengalihan kepemilikan saham yang dilakukan Laras. Ia berargumen bahwa tindakan Laras adalah penyelundupan hukum harta bersama. Setelah pengacara Gavin selesai berbicara, pengacara Laras berdiri dengan tenang. Ia menyodorkan seberkas bukti digital dan dokumen perjanjian prapembaruan yang ditandatangani Gavin beberapa waktu lalu, lengkap dengan rekaman audit forensik keuangan. Majelis Hakim yang mulia, ujar pengacara Laras dengan suara membahana. Seluruh pengalihan saham dan pembentukan holding atas nama yayasan dilakukan jauh sebelum gugatan cerai dilayangkan, menggunakan dana murni milik klien kami sebelum pernikahan. Adapun berkas perjanjian yang ditandatangani saudara Gavin secara sadar, justru melepaskan seluruh hak klaim atas divisi usaha tersebut. Gavin mendadak menoleh tajam ke arah Melissa, lalu ke arah Laras. Ia menyadari sepenuhnya bahwa draft yang ia tandatangani dengan penuh rasa percaya diri di restoran malam itu adalah perangkap sempurna yang menutup rapat semua pintu rezekinya. Hakim ketua mengetuk palu, memutuskan menolak seluruh keberatan pihak tergugat, menetapkan bahwa seluruh badan usaha dan holding berada mutlak di bawah kepemilikan saudari Laras. Melissa yang duduk di jajaran kursi pengunjung langsung berdiri dengan raut wajah tidak percaya. Matanya melotot menatap Gavin yang terduduk lemas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk menenangkan Gavin, Melissa membalikkan badan, menyambar tas mewahnya, dan melangkah cepat keluar dari ruang sidang, meninggalkan Gavin yang baru saja menyadari bahwa wanita yang di pihaknya itu hanya mencintai bayangan kekayaan yang kini sirna. Laras berdiri dengan anggun, membetulkan letak jam tangannya, lalu melangkah melewati Gavin. Saat melintas di samping pria yang pernah mengisi hatinya itu, Laras berbisik pelan tanpa kebencian. Pelajaran pertama dalam bisnis Gavin, jangan pernah menipu orang yang memberi makan padamu. Langit sore berawan kelabu menaungi pelataran rumah mewah 2 lantai itu. Sebuah truk pindahan berukuran sedang terparkir tepat di depan pagar besi ukir yang terbuka lebar. Di halaman depan, beberapa petugas dari pengadilan bersama jurusita tampak berdiri dengan dokumen resmi di tangan, mengawasi proses pemindahan barang dengan sigap dan teratur. Bu Rahmi terduduk di lantai teras dengan pakaian yang tak lagi rapi. Rambutnya yang biasanya tersanggul rapi, kini tampak mencolok berantakan. Ia menangis meraung-raung sembari memeluk salah satu pot bunga besar yang hendak dipindahkan oleh petugas. "Jangan ambil rumah ini! Ini rumah anak saya! Damar, lakukan sesuatu nak! Panggil polisi! Mereka penjahat!" Jerit Bu Rahmi dengan suara parau, suaranya pecah di sapu angin sore. Damar berdiri tak jauh dari ibunya, wajahnya pucat pasi bagai kertas basah. Pria itu tampak seperti cangkang kosong. Sepatu kulit mahalnya tergores tanah, kemejanya kusut, dan matanya merah menahan campur aduk antara rasa malu, marah, dan kehancuran yang mendalam. Beberapa tetangga kompleks perumahan elite itu mulai keluar ke balkon atau mengintip dari balik pagar mereka, saling berbisik sembari mengarahkan tatapan prihatin sekaligus mencemooh. "Maaf, Pak Damar," kata jurusita pengadilan dengan suara tegas tanpa emosi. Sesuai dengan putusan eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap, seluruh bangunan ini beserta fasilitas kendaraan yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas nama Ibu Siska harus dikosongkan hari ini.
Barang-barang pribadi Anda dan Ibu Rahmi sudah kami bantu kumpulkan di dalam kardus. Kunci mobil mewah yang biasa Damar kendarai ditarik kembali oleh tim hukum Siska yang berdiri di samping juru sita. Damar hanya bisa menyaksikan saat mobil sports warna hitam kesayangannya diderek keluar dari garasi. Semua kemewahan yang selama ini ia pamerkan kepada teman-temannya, kemewahan yang sebenarnya dibeli dari cucuran darah dan keringat Siska, lenyap dalam hitungan jam. Saat kardus-kardus pakaian mereka ditumpuk di pinggir jalan luar pagar, Damar mencoba merogoh ponselnya dengan tangan bergetar. Ia menekan nomor Chika, berharap setidaknya wanita yang selama ini ia manjakan dengan perhiasan dan barang bermerek mau menampung mereka sementara waktu. Namun, yang terdengar hanyalah suara nada sibuk yang berulang. Chika telah memblokir nomor teleponnya, menarik diri sepenuhnya dari kehidupan Damar, begitu mengetahui pria itu telah bangkrut total dan tak lagi memiliki aset untuk dikuras. Damar menatap layar ponselnya yang gelap dengan tatapan hampa. Istana pasir yang ia bangun di atas kepalsuan dan pengkhianatan kini telah runtuh tak berbekas. Sementara itu, di sebuah apartemen sewa kelas menengah di sudut lain kota, Gavin terduduk di tepi tempat tidur dengan memegang 2 buah koper besar di sampingnya. Ini adalah hari pertama ia resmi angkat kaki dari penthouse mewah milik Laras. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Melissa melangkah masuk dengan anggun. Namun, tidak ada lagi tatapan manja atau senyuman hangat yang dulu biasa ia berikan kepada Gavin. Melissa melipat kedua tangannya di dada, memandang Gavin dengan dingin dan penuh jarak. "Melissa," panggil Gavin dengan suara serak, berharap menemukan sedikit kehangatan dari wanita yang bela-belain ia pilih hingga mengorbankan rumah tangganya. "Aku sudah mengurus semua kepindahanku. Untuk sementara kita bisa menyewa tempat ini dulu, sampai aku mendapatkan investor baru untuk bisnisku." Melissa tertawa kecil, sebuah tawa sinis yang terasa bagai tusukan jarum di telinga Gavin. "Bisnis baru?" sahut Melissa penuh penekanan. "Gavin, tolong realistis. Aku kembali padamu karena kamu janji akan membawa setengah dari kekayaan Laras. Aku bukan wanita bodoh yang mau diajak hidup susah dari nol lagi bersamamu. Kamu sekarang cuma pria pengangguran yang terlilit masalah hukum." "Melissa, aku melakukan semua ini demi kamu." Suara Gavin meninggi, matanya membelalak tak percaya. "Aku meninggalkan Laras karena aku mencintaimu." "Tapi aku tidak bisa makan cinta, Gavin," potong Melissa dingin. Ia mengambil tas tangannya, merapikan letaknya di bahu. "Jangan pernah hubungi aku lagi, kita selesai." Tanpa menunggu jawaban Gavin, Melissa membalikkan badan dan melangkah keluar dari apartemen, membanting pintu dengan keras. Suara dentuman pintu itu bergema di dalam ruangan yang sunyi, meninggalkan Gavin sendirian di tengah kegelapan yang merayap. Pria itu menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya, terisak pelan dalam penyesalan yang tak lagi berguna. Ia baru saja membuang berlian murni yang mencintainya dengan tulus demi mengejar kaca murah yang berkilau semu. Hujan gerimis membasahi gang sempit di kawasan pemukiman padat penduduk itu. Bau getas dari genangan air berselang-seling dengan aroma sampah basah yang menumpuk di sudut jalan. Di sebuah kontrakan petakan berdinding kayu lapuk dan beratap seng, Damar duduk memeluk lututnya di atas kasur tipis yang lembab. Hanya dalam hitungan bulan, hidupnya berbalik 180 derajat. Tidak ada lagi jas berpotongan rapi, tidak ada lagi aroma parfum mahal, dan tidak ada lagi ruang ber-AC yang nyaman. Yang tersisa hanyalah tumpukan surat tagihan utang atas nama pribadinya, sisa-sisa gaya hidup mewah yang dulu ia paksakan demi mengesankan Chika. Di sudut ruangan, Bu Rahmi terbatuk-batuk kecil. Wanita tua yang dulunya selalu mengenakan perhiasan mencolok dan memandang rendah orang lain itu, kini hanya mengenakan daster kusam yang warnanya telah memudar. Wajahnya tampak makin kurus, dengan garis-garis keriput yang dalam di sekitar matanya. "Damar," suara Bu Rahmi terdengar parau, terengah-engah. "Ibu lapar, nak. Apa tidak ada makanan lagi? Cari uang sedikit saja untuk beli nasi." Damar mengepalkan tangannya rapat-rapat, meremas jemarinya hingga memutih. Mata merahnya menatap kosong ke lantai semen yang retak. "Ibu kira gampang cari uang?" bentak Damar dengan suara serak, frustrasi yang terendam akhirnya meluap.
Namun secepat ia membentak, secepat itu pula penyesalan menusuk dadanya saat melihat ibunya ciut ketakutan. Damar mengusap wajahnya yang kasar. Ia telah mencoba melamar pekerjaan ke belasan perusahaan kontraktor dan jasa konsultan. Namun, cerita tentang bagaimana ia didepak dari bisnis Siska akibat perselingkuhan dan penipuan telah menyebar luas di kalangan profesional. Tak ada satupun perusahaan yang mau menerima pria dengan reputasi yang hancur lebur. Pria yang dulu merasa dirinya calon pengusaha besar itu, kini harus menelan harga dirinya rapat-rapat, bekerja serabutan sebagai buruh angkut barang di pasar induk demi sesuap nasi. Di tempat lain, di sebuah warung kopi remang-remang di tepi jalan raya utama, Gavin duduk menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Kemeja kerja yang ia kenakan tampak lusuh di bagian kerah, dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak kusam tak terurus. Di atas meja kayu yang lengket, terhampar surat penolakan lamaran kerja kesekian kalinya. Rekan-rekan bisnis yang dulu selalu mengundangnya ke acara perjamuan kini memblokir nomor teleponnya. Di dunia usaha, berita bahwa Gavin mencoba menguras aset istrinya sendiri sebelum diceraikan telah menjadikannya racun dalam jaringan profesional. Tidak ada investor yang mau menanamkan modal pada pria yang terbukti tak berintegritas. Ponsel murah berlayar retak milik Gavin bergetar di meja. Sebuah pesan masuk dari pemilik kontrakan, menagih tunggakan sewa bulan ini yang belum juga ia lunasi. Gavin menyandarkan kepalanya ke dinding papan warung kopi. Ia memejamkan mata erat-erat, dan dalam kegelapan itu, bayangan Laras hadir begitu nyata. Ia teringat bagaimana Laras selalu menyambutnya dengan senyuman lembut setiap kali ia pulang kerja. Bagaimana wanita itu selalu menyiapkan segalanya tanpa pernah menuntut balik. Dan bagaimana Laras percaya padanya sepenuhnya sebelum pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Aku yang menghancurkan hidupku sendiri. Batin Gavin menjerit dalam keheningan. Rasa sakit dari karma yang mereka terima bukan sekadar tentang kemiskinan materi yang kini menghimpit. Yang paling menyiksa jiwa Damar dan Gavin adalah kesadaran pahit bahwa mereka pernah memiliki wanita luar biasa yang tulus mencintai dan menyokong hidup mereka. Namun mereka membuangnya demi bayangan semu, yang akhirnya meninggalkan mereka dalam kehampaan. Pendar cahaya dari lampu sorot panggung memantul sempurna di dinding kaca ballroom sebuah hotel berbintang di kawasan pusat bisnis Jakarta. Suasana ruangan penuh sesak oleh ratusan pemangku kepentingan industri, investor, serta insan media. Di atas panggung utama, latar layar LED raksasa menampilkan tulisan emas, "Penghargaan Pengusaha Wanita Berpengaruh tahun ini." Siska melangkah naik ke panggung dengan keanggunan yang terpancar alami. Blazer berpotongan tegas berwarna biru dongker yang ia kenakan membingkai sempurna gestur tubuhnya yang tegap. Tidak ada lagi sisa-sisa kelelahan dari bentakan mertua atau rasa cemas akibat pengkhianatan masa lalu. Wajahnya berseri, memancarkan wibawa seorang pemimpin puncak yang telah melintasi badai. Perusahaan konstruksi yang dipimpinnya kini telah bertransformasi menjadi salah satu kontraktor sipil paling diperhitungkan di tingkat nasional. Namun, pencapaian tertinggi Siska malam itu bukan sekadar angka laba atau deretan proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah. Keberhasilan sebuah bangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa megah struktur yang berdiri di atas tanah, ujar Siska melalui pengeras suara. Suaranya tenang, dalam, dan bergetar penuh daya tekan yang memikat seluruh ruangan. Melainkan dari seberapa kokoh fondasi yang ditanam saat badai menerjang. Malam ini, saya meresmikan Sri Kandi Foundation, sebuah wadah pemberdayaan ekonomi dan bantuan hukum mandiri bagi wanita-wanita korban kekerasan domestik serta pengkhianatan finansial. Tepuk tangan riuh membahana di seluruh ruangan. Dari barisan depan, Laras berdiri memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk sahabatnya. Sementara itu, di lantai atas gedung yang sama, Laras sedang mempersiapkan peluncuran lini bisnis konsolidasi terbarunya. Laras kini tak lagi sekadar dikenal sebagai pengusaha perhiasan dan investor pasif. Melalui integrasi holding baru yang ia bentuk secara mandiri pasca perceraian, ia berhasil mengekspansi gurita bisnisnya ke sektor teknologi finansial dan manajemen aset. Laras berdiri di samping podium peluncuran, memandang ratusan lampu kilat kamera yang tak henti-hentinya mengambil gambar. Gaun sutra putih elegan yang membalut tubuhnya menegaskan kemurnian tekad dan kebangkitan total seorang wanita yang dahulu hampir dikuras hak-haknya.
Saat sesi wawancara eksklusif dengan para wartawan media nasional dimulai, seorang jurnalis mengajukan pertanyaan yang cukup personal. Ibu Laras, banyak pihak mencatat kebangkitan bisnis Anda yang begitu pesat justru terjadi setelah perpisahan Anda dengan mantan suami. Apa rahasia di balik ketahanan emosional dan finansial Anda? Laras tersenyum tipis. Sebuah senyuman anggun tanpa rasa pahit sedikit pun yang tersisa di matanya. Banyak wanita diajarkan untuk takut pada kata perpisahan, karena menganggapnya sebagai akhir dari segalanya. Jawab Laras dengan suara yang begitu jernih dan berwibawa. Namun bagi saya, ketika sebuah hubungan dibangun di atas manipulasi, melepaskannya bukanlah sebuah kehilangan, melainkan pembersihan aset. Ketahanan itu muncul saat kita berhenti mengantungkan harga diri dan masa depan pada orang yang salah. Jawaban Laras yang tegas dan syarat makna mendalam itu menjadi kutipan utama di berbagai media nasional keesokan harinya. Nama Siska dan Laras menjelma menjadi simbol kebangkitan, dua Srikandi modern, yang membuktikan bahwa keheningan dan kebaikan seorang istri bukanlah kelemahan untuk dimanfaatkan, melainkan sumber kekuatan yang maha dahsyat saat dikonversi menjadi kemandirian yang murni. Malam baru saja meluruhkan sisa-sisa hujan di kawasan bisnis pusat kota Jakarta. Siska duduk di kursi belakang mobil sedan mewahnya yang melaju tenang membelah kemacetan. Di pangkuannya, sebuah tablet menampilkan laporan perkembangan pembangunan pusat pelatihan Srikandi Foundation. Senyum kepuasan mengembang tipis di bibirnya. Hidupnya kini berjalan persis seperti rancangan besar yang ia susun dengan cermat. Mobil Siska perlahan melambat saat mendekati persimpangan jalan di dekat sebuah pasar tradisional. Di balik kaca mobil berperedam suara, pandangan Siska tak sengaja tertambat pada sosok dua orang di tepi jalan raya. Seorang wanita tua dengan daster kusam dan tubuh membongkok sedang duduk di atas trotoar basah, menyender pada tiang listrik dengan raut wajah penuh keletihan. Di sampingnya, seorang pria kurus berkaos lusuh dengan bahu merosot, sedang sibuk memungut kardus-kardus bekas dan menumpuknya di atas gerobak kayu. Siska memicingkan mata. Meski pakaian mereka compang-camping dan tubuh mereka tergerus penderitaan, garis wajah itu terlalu familiar untuk dilupakan. Pria itu adalah Damar, dan wanita tua di trotoar itu adalah Bu Rahmi. Damar yang dulu selalu tampil klimis dengan pakaian bermerek dan bahasa tubuh yang penuh kesombongan, kini tampak ringkih, mengusap peluh di dahinya dengan tangan yang kotor oleh debu jalanan. Bu Rahmi, yang dahulu tak pernah henti melayangkan hinaan dan menuntut pelayanan bagai ratu, kini memandang iba pada lalu lalang kendaraan dengan mata sayu yang kehilangan binar kehidupan. Sopir pribadi Siska menoleh sedikit ke belakang. "Ibu, apa mau saya maju sedikit untuk menyeberang?" Siska tidak langsung menjawab. Ia menatap mantan suami dan mantan ibu mertuanya itu selama beberapa detik. Tak ada amarah yang meledak di dadanya. Tak ada pula rasa puas yang picik atas kejatuhan mereka. Yang tersisa di dalam hati Siska hanyalah ruang kosong yang lapang. Sebuah keheningan murni dari seseorang yang telah benar-benar melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalu. "Tetap di jalur ini saja," ujar Siska datar dan tenang. Lampu lalu lintas berubah hijau. Sedan mewah itu bergerak mulus melintasi persimpangan, melewati Damar yang sempat mendongak sebentar memandangi sedan mengilat tersebut, tanpa pernah menyadari bahwa wanita di dalamnya adalah sosok yang dulu ia sia-siakan. Siska menutup tabletnya, membuang pandangan ke depan. Karma telah menunaikan tugasnya, dan Siska tak lagi punya waktu untuk menengok ke belakang. Sementara itu, di lantai teratas gedung perkantoran Laras Group, suasana sore terasa begitu hangat. Laras baru saja menyelesaikan rapat direksi ketika sekretaris pribadinya mengetuk pintu dengan raut wajah ragu. "Ada apa?" tanya Laras sembari merapikan berkas di mejanya. "Maaf, Bu Laras. Ada seorang pria di ruang tunggu bawah yang terus memohon untuk bertemu. Beliau mengaku bernama Gavin. Satpam sudah mencoba menyuruhnya pergi, tetapi beliau menolak dan menangis di lobi." Puji sang sekretaris berhati-hati. Laras menghentikan jemarinya sejenak. Ia menghela napas pendek lalu mengangguk. "Suruh dia naik. Biarkan dia bicara di ruang tamu kecil." 10 menit kemudian, Gavin melangkah masuk ke ruangan. Penampilannya adalah cerminan dari pria yang telah kehilangan segalanya. Kemeja yang pudar, celana kain yang kebesaran,
dan raut wajah yang digerogoti penyesalan mendalam. Begitu melihat Laras berdiri anggun di dekat jendela, lutut Gavin seperti tak berulang. Pria itu langsung tersungkur, berlutut di atas karpet halus ruangan tersebut. "Laras, tolong aku." Suara Gavin bergetar hebat, air matanya menetes tanpa tertahan. "Aku salah, Laras. Aku dibutakan oleh Melissa. Aku pria paling bodoh di dunia ini. Tolong beri aku kesempatan kedua, Laras. Jadikan aku staf biasamu pun tidak apa-apa, asal aku bisa memperbaiki semuanya." Laras berdiri mematung, menatap pria yang dulu pernah berjanji untuk melindunginya. Tidak ada rasa dendam di mata Laras, hanya simpati dingin yang biasa diberikan pada seorang asing yang tertimpa musibah. "Gavin, berdirilah." Suara Laras terdengar begitu tenang dan tertata. "Jangan merendahkan dirimu lebih jauh dari ini." Gavin mendongak dengan tatapan penuh harap yang nestapa. "Kamu mau memaafkanku, Laras?" "Aku sudah memaafkanmu sejak hari pertama aku melangkah keluar dari pengadilan," jawab Laras lembut. Namun setiap katanya menghantam dada Gavin bagai pukulan berat. "Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Pintu masa lalu itu sudah terkunci rapat, Gavin." Laras mengeluarkan dompetnya, mengambil beberapa lembar uang kertas pecahan ratusan ribu, lalu meletakkannya dengan sopan di atas meja di dekat Gavin. "Ambil uang ini untuk makan dan biaya transportasi hari ini. Anggap saja ini bantuan dari seseorang yang pernah mengenal Mum," ujar Laras tanpa nada cemooh. "Setelah ini, tolong jangan pernah datang ke sini lagi. Hiduplah dengan keputusan yang sudah kamu buat sendiri." Laras berbalik dan melangkah keluar dari ruang tamu tanpa sekalipun menengok ke belakang. Gavin memandangi lembaran uang di atas meja dengan dada yang sesak luar biasa. Rasa malu dan kehempasan jiwa yang ia rasakan jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan materi yang menghimpitnya. Laras telah terbang terlalu tinggi, meninggalkannya yang terperangkap dalam penyesalan abadi. Lampu gantung kristal berukuran raksasa memantulkan pendar cahaya keemasan yang memenuhi seluruh sudut Grand Ballroom, tempat Nusantara Women Empowerment Summit digelar. Ribuan pasang mata, terdiri dari para pengusaha, akademisi, aktivis gender, hingga pejabat pemerintahan, duduk dengan khidmat memenuhi area auditorium. Malam itu adalah malam puncak penghargaan dan penutupan konferensi tahunan paling bergengsi bagi kaum wanita di tanah air. Di balik panggung utama, Siska dan Laras berdiri berdampingan. Siska tampak begitu anggun dalam balutan kebaya modern berstruktur tegas warna putih gading, sementara Laras memikat perhatian dengan gaun sutra simpel berpotongan A-line berwarna abu-abu perak. Keduanya saling menatap melalui cermin besar di ruang tunggu privat, mengulas senyum tipis yang syarat akan pemahaman mendalam. Tak ada lagi sisa-sisa duka, kepedihan, atau guncangan emosi yang pernah meremukkan hati mereka beberapa tahun silam. Yang berdiri di sana malam ini adalah dua jiwa yang telah dimurnikan oleh ujian, tumbuh menjadi sosok yang utuh dan tak tergoyahkan. "Siap, Siska?" tanya Laras lembut, merapikan selendang halus di bahunya. Siska mengangguk mantap, menyentuh jemari Laras sejenak. "Siap, Laras. Saatnya kita menyampaikan apa yang perlu didengar oleh dunia." Pembawa acara membacakan profil kedua wanita tersebut dengan nada penuh kebanggaan, diiringi tepuk tangan membahana dari ribuan hadirin yang memadati ruangan. Siska dan Laras melangkah bersama menuju panggung utama, menyongsong sorot lampu panggung dan kilatan kamera media yang tak henti-hentinya mengabadikan momen bersejarah itu. Mereka berdua tidak hadir sebagai sosok korban yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai pembicara kehormatan, simbol kemenangan atas kezaliman yang terbungkus dalam ikatan pernikahan. Siska melangkah maju mendekati podium pertama. Suaranya menggema jernih, mengalun tenang, namun merayap masuk hingga ke celah hati setiap orang yang mendengarkan. "Banyak orang yang menyalahartikan sikap diam seorang wanita ketika dikhianati," ujar Siska. Matanya menyapu seluruh sudut auditorium dengan ketegasan yang memikat. Mereka mengira diamnya seorang istri adalah tanda kepasrahan, ketakutan, atau ketidakberdayaan untuk melawan. Namun malam ini, saya berdiri di sini untuk memberitahu Anda semua. Jangan pernah meremehkan keheningan seorang wanita yang tersakiti.
Suasana ruangan mendadak hening, meresapi setiap kata yang dilontarkan Siska. Diamnya wanita yang bijak bukanlah bentuk penyerahan diri pada nasib buruk, lanjut Siska dengan penekanan yang dalam. Diam itu adalah ruang tenang yang ia ciptakan untuk berpikir jernih, menghimpun kekuatan, mengamankan hak-hak yang coba dicuri, dan merancang strategi masa depan secara terukur. Kita tidak perlu menurunkan derajat kita dengan berteriak di ruang publik atau meledak dalam kegaduhan yang sia-sia. Kemenangan sejati diraih saat kita mengambil kembali kendali penuh atas hidup kita secara sah dan bermartabat. Tepuk tangan berdiri, standing ovation, mulai terdengar dari beberapa barisan depan, sebelum akhirnya Laras mengambil alih mikrofon di podium sampingnya dengan senyuman hangat yang memancarkan wibawa murni. Pengkhianatan dan pengikis martabat dari orang yang paling kita percayai memang terasa amat menyakitkan, sambung Laras. Suaranya seperti aliran air yang menyejukkan, namun sanggup memecahkan batu karang. Namun, jangan pernah biarkan tindakan buruk orang lain mendefinisikan siapa diri kita. Saat pintu rumah tangga yang beracun itu tertutup, jangan menangis di depan pintunya yang terkunci. Berbaliklah. Bangun pintu keberhasilanmu sendiri yang jauh lebih megah. Laras menatap lurus ke arah kamera yang menayangkan pidato mereka secara langsung ke jutaan layar kaca di seluruh penjuru negeri. Untuk setiap wanita di luar sana yang saat ini sedang berjuang dalam keheningan, ingatlah ini, ujar Laras mantap, menyatukan pandangannya dengan Siska yang berdiri tegap di sisinya. Mahkota kemenanganmu tidak diberikan oleh pria yang kamu dampingi, melainkan ditempa oleh keteguhan hatimu sendiri. Teruslah melangkah, ambil kembali hakmu, dan terbanglah lebih tinggi tanpa beban masa lalu. Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penghargaan memuncak di seluruh ballroom, membumbung tinggi memenuhi langit-langit gedung. Di bawah hujan kilatan cahaya dan penghormatan setinggi-tingginya dari ribuan manusia, Siska dan Laras saling menggenggam tangan, menegakkan kepala mereka dengan senyum kemenangan yang abadi. Takdir pahit telah selesai mereka gubah menjadi mahkota kebangkitan yang paling indah.